Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Kevi Channel. Teman-teman, Bapak, Ibu semuanya, banyak sekali yang bertanya tentang seputar ketentuan lengkap seleksi P3K Guru 2021 ya. Banyak sekali yang bertanya masalah bisa atau tidaknya mengikuti seleksi P3K. Jadi pertanyaan yang muncul itu seperti bisa nggak sih saya baru mengajar setahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa mengikuti P3K atau tidak. Kemudian ada lagi pertanyaan, saya baru lulus dari universitas, ya apakah saya bisa mengikuti seleksi P3K. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang saya dapatkan. Maka dari itu saya membuat video ya mengenai ketentuan lengkap seleksi P3K Guru 2021. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita langsung saja kita lihat bagaimana ketentuan lengkap seleksi P3K Guru 2021. Nah, jadi ada ketentuan umum ya. Ada ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk P3K 2021. Nah, ini adalah ketentuan umum P3K ya. Yang pertama, setiap PNI dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi minimal itu 20 tahun dan misalnya ya pada jabatan yang ia lamar batasan maksimal usianya adalah 35 dan dia berusia 34, berarti dia masih bisa mengikuti seleksi P3K. Apabila dia sudah berumur 35, maka sudah tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Kemudian yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ya, artinya tidak pernah melakukan tindak pidana begitu. Kemudian yang ketiga, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Oke, ini cukup jelas. Kita lanjut. Yang nomor 4, pelamar tidak pernah diberhentikan. Nah, ini rinciannya. Dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K. Kemudian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI. Kemudian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Oke, ini cukup jelas ya. Yang nomor 5, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi harus sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian yang nomor 6, pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Jadi harus mempunyai sertifikasi keahlian untuk yang umum ya. Kemudian yang nomor 7, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kita lihat selanjutnya. Yang ke-8, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Kemudian yang 9, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar ya. Jadi harus memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun ya, minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan ya. Artinya yang
searah gitu. Kemudian dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah, kemudian minimal direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM atau HRD di perusahaan swasta atau lembaga swadaya, non pemerintah atau yayasan. Nah, jadi ini cukup jelas sekali untuk ketentuan-ketentuan bagi yang ingin melamar atau mendaftar mengikuti seleksi P3K ya untuk jalur umum, ya sudah sangat jelas sekali. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan untuk ditanyakan di kolom komentar, ya insya Allah nanti saya akan balas. Oke, kita lanjut ke persyaratan atau khususnya. Nah, ini ya ketentuan khusus P3K untuk guru, ya jadi ini diberlakukan khusus untuk guru. Oke, kita bahas. Yang pertama, peserta yang berhak mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 yaitu honorer THK 2 ya sesuai database TK2 di BKN. Kemudian guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Nah, jadi cukup jelas ini ya. Cukup jelas sekali guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri ya, kemudian dia terdaftar dalam Dapodik. Kemudian selanjutnya, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Nah, jadi untuk guru yang masih aktif mengajar juga di sekolah swasta, tetapi dengan persyaratan harus terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nah, jadi cukup jelas sekali ini persyaratan atau ketentuan untuk seleksi P3K guru. Ya, jadi cukup jelas sekali. Jika ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, nah ini ketentuan untuk P3K guru. Kita lihat selanjutnya. Yang kedua, verifikasi tes P3K guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ya, jadi ada 3 kali tes. Jadi kalau kita gagal dalam tes pertama, itu kita bisa mengikuti tes yang kedua. Kemudian selanjutnya juga yang ketiga seperti itu. Ini yang tes pertama insya Allah itu akan dilaksanakan di bulan Agustus. Kemudian tes kedua insya Allah bulan Oktober. Kemudian tes ketiga itu insya Allah Desember. Oke, kemudian yang ketiga, verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik atau serdik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, maka dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, ya ini terakhir, sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460 ya, kemudian garis miring BB1 garis miring GT 0201 garis miring 2021 tanggal 15 Maret 2021. Nah, itulah tadi teman-teman Bapak Ibu semuanya ketentuan-ketentuan untuk seleksi P3K 2021. Jadi sudah cukup jelas ya. Baik yang jalur umum maupun jalur khusus. Jadi sudah cukup jelas di situ. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu guru yang mengikuti seleksi ini diberikan kemudahan, ya kemudian diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan tahun ini menjadi rezeki kita bersama untuk lulus ASN 2021. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, kami mohon dukungan untuk perkembangan channel ini ya. Kami mohon untuk mensupport channel ini ya, supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi terupdate, terbaru terkait CPNS maupun P3K 2021. Ya, kami mohon dukungan dengan cara like dan subscribe.
Oke Bapak Ibu, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.